Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan semua. Jumpa lagi di program saya yaitu tentang Juice Corner. Ya, Juice Corner itu Juice itu singkatan dari Join Us in Creative and Excitement. Seperti yang sebelumnya saya sudah berbicara bahwa program ini adalah khusus untuk nanti kawan-kawan yang punya inspirasi yang sekiranya saya lihat itu sayang sekali kalau misalnya tidak diabadikan. Jadi misalnya ada sampah yang kemarin sudah kita angkat, terus nanti juga ada mungkin literasi. Dan kalau misalnya itu hanya mengepul saja, asap dan semuanya hilang, itu sayang sekali. Ya, kalau misalnya saya punya beberapa kesempatan ngumpul sama kawan-kawan di Guru Penggerak di Lokakarya, itu mungkin saya hanya bisa mengkonsumsi dari kawan-kawan yang pernah ngumpul. Ya, tapi yang belum ini pasti luar biasa. Itu saya sadari Pak Zaki dulu pada waktu pameran. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Ternyata karyanya hebat-hebat semua. Dan ini saya berpikir gimana untuk mengabadikan ini. Tidak semua untuk bisa menulis dan itu sayang sekali hanya diproduksi di sekolah masing-masing ya. Oke, sore ini saya menghadirkan tamu juga yang tidak kalah luar biasa. Kita pernah bertemu dua kali Pak Zaki ya. Iya, 2 kali. Nah, dua kali dalam satu forum di Lokakarya dan beliau pernah memberikan sebuah ide yang mungkin memang sudah dilakukan beliau di sekolahnya di Al Azhar ya, Raja Sriwijaya, yaitu tentang gawai. Jadi saya berpikir ini unik, ya unik. Uniknya kenapa? Pemikiran yang negatif tiba-tiba bisa dialihkan ke pemikiran yang positif. Ya, saya tidak akan ngomong banyak deh. Nanti biar Pak Zaki yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Gimana sih bagaimananya biar nanti bisa menginspirasi banyak orang, kawan-kawan, dan juga bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing begitu. Tapi sebelumnya Pak Zaki silakan memperkenalkan diri ya, dari mana sekolahnya atau gimana. Selanjutnya, silakan. Ya. Jadi nama saya adalah Muhammad Zaki Purnomo. Saya di sini mengajar di SMP Islam Al Azhar Sriwijaya. Saya mengajar di mata pelajaran seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Oke, Mungkin itu saja Pak Ali. oke. Jadi seni dan budaya, tiba-tiba ada ide gawai, ya. Ya. Jadi saya pengen tahu nih Pak Zaki. Jadi saya pengen diterangin deh ke kawan-kawan semua tentang ide gawai ini. Pertama, kenapa sih harus menggunakan ide gawai? Karena memang kadang kawan-kawan itu memberikan proyek di sekolah masing-masing itu tergantung dari background masalah yang timbul biasanya ya. Masalah yang timbul di sekolah masing-masing atau mungkin punya ide yang apa di situ tiba-tiba muncul terus bisa diaplikasikan begitu. Gimana backgroundnya dulu Pak Zaki? Kenapa harus ada ide seperti itu? Silakan. Oh, ya. Jadi asal mulanya ide ini 3 tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saat masa pandemi. Nah, itu awal mula terpikirnya ide ini. Dulu saya sebenarnya paling anti sekali, misalnya kalau anak-anak itu main HP, paling anti. Apalagi takut misalnya dia kelewat batas, lupa waktu untuk ibadah, nah segala macam. Makanya benar kata Pak Ali itu, ibaratnya HP ini atau gawai itu jadi apa namanya jadi hal yang negatif, banyak hal negatifnya. Tapi ketika pandemi kita nggak bisa nolak itu. Mau nggak mau ya harus menggunakan gawai. Nah di situ guru-guru termasuk saya itu berpikir bagaimana agar gawai ini digunakan secara maksimal. Jadi dari seluruh mata pelajaran itu beralih semuanya ke gawai. Sama seperti saat kita Zoom ini kan. Jadi anak-anak harus belajar menggunakan HP. Di situ juga nanti dijelaskan terus ke anak-anak untuk membatasi waktunya dalam menggunakan gawai. Walaupun itu positif, tetap menggunakan waktu. Nah, dari situ saya mulai belajar gambar yang selama ini di kertas, coba gambar di HP. Menghitung selama ini langsung apa namanya langsung di kertas, kayak ini coba menghitung
dari HP juga. Semuanya di HP. Mata pelajaran juga disuruh nonton di channel-channel lain, di medsos segala macam itu menggunakan HP. Jadi belajarnya murni. Nah, setelah itu di guru penggerak ini saya kepikir, kenapa nggak kita lanjutin aja yang kemarin? Kita nggak tahu keadaan ke depan nanti bagaimana. Bisa jadi kebalik lagi ke pandemi. Makanya saya gaungkan program gerakan gawai positif ini. Oke, Itu silakan. Pak Baik, Ali. Mas. Itu memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Zaki ya. Jadi dampak dari apa gawai ini tidak dirasakan di sekolah Pak Zaki juga. Semuanya ini juga berakibat kita hampir 2 tahun itu mengalami yang namanya sekolah online yang kita Ya, dihadapkan oleh orang tua dengan tanggung jawab yang berbeda. Tiba-tiba orang tua harus nambah kuota dan sebagainya. Dan dampaknya ini juga luar biasa Pak Zaki. Habis mereka melakukan apa pelajarannya secara online yang di rumah, mereka perilakunya juga berubah di sekolah setelah masuk semua ya beberapa minggu ya awal betul. perilakunya eh, berubah semua. Eh, dari Pak Zaki ini gimana teknisnya itu ide yang tentang gawai itu? Apakah memang biasa-biasa aja atau gimana? Seperti yang lain atau gimana? Uniknya apa? Nah, jadi ketika masa pandemi ini berakhir, sebenarnya masih new normal lah, lebih tepatnya kita Hmm. menyesuaikan diri. Jadi kami tetap menjalankan program hybrid namanya. Jadi ada yang pakai HP atau digital, ada juga yang datang langsung ke sekolah. Jadi di situ saya mengajari terus tetap ke anak-anak yang kelas 7 terutamanya, karena yang banyak kan SD-nya memang nggak ngerti sama sekali. Di situ saya kenalkan pelan-pelan penggunaan HP. Jadi di pelajaran seni budaya itu saya sisipkan sedikit waktu untuk belajar memaksimalkan HP-nya. Mulai dari menggambar di HP, kan mereka baru kenal nih. Memang nggak ada keterpaksaan, karena beda zaman corona lu harus terpaksa menggunakan HP. Kalau ini nggak ada keterpaksaan, jadi diajarin dulu, dikenalin dulu dikit menggunakan HP, terus membuat poster di HP, terus apalagi membuat video presentasi itu di HP. Lama-lama saya lanjutkan di kelas 8 dan kelas 9 juga. Nah, di situ terus dari pihak sekolah juga meminta untuk ditularkan ke guru-guru lain. Nah, kebetulan sekali memang di program guru penggerak juga ada namanya kita bekerja sama dengan rekan-rekan itu untuk sama-sama melakukan gerakan itu, gerakan gaya positif itu. Jadi tetap lanjut. Terus lama-lama berkembang. Nah, nanti akan saya lanjutkan lagi mungkin. Ini Oke. masih sebatas ke murid dan rekan di SMP. Hmm. Jadi sekilas memang pemikirannya kenapa sih kok semuanya harus pakai HP gitu ya? Iya. Apakah memang didasari memang apakah anak-anak sebelumnya itu menggunakan HP tidak secara semestinya? Apakah mereka atau gimana Pak Zaki? Harus disibukkan Nah, satu lagi. begitu. Ya, benar. Kan di sisi lain itu pernah saya lihat ada di sekolah itu di saya tes dulu sekali kan waktu itu. Oke, kita ada event ini, kegiatan apa misalnya kelas meeting. Coba boleh bawa HP untuk foto-foto lah, saya pikirkan. Saya lihat di situ mereka menggunakan HP-nya kebanyakan untuk main game. Nah, di situ kelihatan. Ah, ini sudah main game, lihat-lihat medsos. Nggak ada karya sama sekali di situ. Berarti saya pikir berarti di rumah ini mereka ini menggunakan HP, main game, medsos, main game, medsos. Berarti kayaknya mereka ini nggak tahu rupanya fungsi HP itu banyak sebenarnya. Makanya saya ngobrol dengan kepala sekolah, dengan rekan guru juga untuk mencoba mengenalkan fitur-fitur baru di HP tadi. Apa namanya belajar-belajar menggunakan HP. Tentunya dengan pengawasan yang ekstra ketat pastinya. Dari orang tua juga, minta tolong ke orang tua, wali, tidak lupa, dan guru-guru yang bersangkutan ketika saat mengajarkan HP. Makanya dari banyakkan anak-anak yang main game di luar batas tadilah saya coba alihkan. Jangan-jangan anak ini nggak tahu rupanya HP tadi banyak fungsi yang lain. Itu Hmm, kan. berarti gini ya, itu artinya ada transformasi ya, ada pengalihan lah ya. Jadi mereka Iya, itu pengalihan. tidak dipaksa untuk menjauhin HP, tetapi bagaimana mereka bisa masih memainkan HP, tapi dialihkan dengan materi yang lain. Seperti itu ya. Iya, Kadang memang betul, Pak. itu mungkinlah yang di titik uniknya ya. Kadang guru semuanya melarang HP gitu ya. HP-nya di ini aja deh, ditaruh dulu deh. Kita belajar dulu. Iya. Jadi taruh dulu 1 hari nanti dikumpul dibagi lagi dan sebagainya. Tapi Pak Zaki mungkin punya ide, boleh deh kamu udahin HP.
tetapi dipadatin dengan materi-materi yang lebih produktif. Seperti itu ya. Ya, Nah, benar Pak Ali. jadi bagaimana mereka tidak hanya membuka medsos, Facebook, Instagram, TikTok, dan Ya, sebagainya, tetapi mereka dikenalkan oleh fitur-fitur yang sekiranya ada hubungannya dengan mata pelajaran, terus produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk mereka. Seperti itu, Pak Jaki ya. ya, benar Pak Ali. Jadi Jadi saya kira-kira sedikit respon cerita Pak Ali. orang tua gimana? Ya Pak Ali. Untuk respon orang tua gimana? Nah, respon orang tua itu apa namanya bagus. Kalau misalnya kita harus menimbulkan karya. Jangan sampai ketika misalnya kita meminta ada tugas di HP, tapi orang tua sampai nggak tahu. Nah, itu jadi responnya nggak bagus. Kita kan juga perlu bukti kalau HP kita itu digunakan secara positif. Makanya kita harus show, tunjukkan di apa namanya di grup orang tua itu, ini loh karya anak menggunakan HP. Contohnya kami di sekolah SMP Islam Al Azhar Sriwijaya ini aktif mengupload karya-karya anak. Misalnya poster Hmm. jualan anak di apa namanya anak nih, misalkan prakaryanya kan membuat makanan dari bahan jagung. Terus saya minta coba buat posternya nak, buat orang itu menarik untuk membeli makanan kalian. Dibuatnya poster yang bagus. Nah, kalau dia nggak diupload, orang tua nggak tahu. Jadi makanya diupload di orang tua. Nah, ini karya anak menggunakan HP tadi. Di show di grup orang tua ditunjukin. Terus misalnya buat film pendek anak kelas 9 misalnya di kegiatan di luar sekolah. Ditunjukin ini karya anak-anak membuat film pendek tadi. Anak-anak SMP macam-macam juga guru yang sedang mengajar misalnya matematika menjelaskan menggambar apa menghitung apa namanya menghitung pelajaran matematika. Dia mencontohkan gambarnya nggak mutu soal, tapi dia menjelaskan langsung di papan HP itu, di klip di boardnya dia digambar. Dia apa guru matematikanya menghitung, anak-anak menonton secara langsung guru matematikanya tadi menjelaskan pelajarannya. Jadi intinya respon orang tua tuh harus apa namanya respon orang tua akan bagus apabila karya anak tadi ditampilkan. Berarti Itu ada paling. buktinya dulu ya. Ya benar. Jangan sampai kita ini belajar HP, tiba-tiba nggak ada karyanya kan. Ya benar Jadi juga sih. kayak Ini lewat aja ya. ini sekolah ngasih ngizinin HP terus, ini untuk apa sih Ya, produksinya ya? Nggak ada hasilnya heeh. gitu. Nah, Makanya kalau ketika misalnya cara pengawasannya gimana Pak Zaki untuk mengukur pengawasannya tuh? jadi apa namanya komunikasi dengan orang tua terutama kan. Misalnya sudah apa namanya dalam waktu sekian misalnya berapa hari misalnya sehari atau paling lama lah 2 hari misalnya. Anak itu nggak ngupload tapi dia dilaporin orang tuanya main HP untuk ngerjain tugas, kita lapor balik ke orang tuanya, Bu, anak ibu belum misalnya mengumpul Hmm. tugas ini. Nah, itu kelihatan berarti pengawasannya berarti, oh, berarti anak saya ini dipakai yang lain. Akhirnya kan ditegur lagi. Makanya kedekatan antara guru dan orang tua itu harus dekat, misalnya harus jadi terjalin terus komunikasi dengan orang tua. Oh, Nah, jadi orang tua nanti membantu kita yang guru untuk memantau anak-anak di rumah tadi hmm, untuk apa namanya mengumpul tugasnya. Sudah dikumpul baru kita kasih impact balik umpan baliknya. Bu, ini karya karya anak ibu. Nah, ini kita show, untuk kita tunjukin proyeknya lagi di Pak grup. Zaki, untuk Ya. proyeknya itu kira-kira apakah dilakukan setiap hari? Terus apakah memang di hari-hari tertentu mereka? Atau mungkin setiap hari mereka memang bawa HP atau gimana? Enggak, biasanya di pelajaran khusus seni budaya dulu pertama. Hmm. Jadi saya itu pertama kali apa namanya melakukan untuk diri saya sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri dulu untuk mengajarkan anak-anak menggunakan gaya positif. Terus saya setiap rapat dengan rekan guru, saya ajarkan ke rekan-rekan guru lain untuk apa namanya melihat loh begini loh cara saya mengajar menggunakan HP. Akhirnya guru-guru lain juga menerapkan disisipkannya sedikit bagaimana cara mengajar menggunakan HP. Anak-anak nggak setiap hari membawa HP ketika ada apa subbab tertentu, misalnya menggambar pertama menggunakan kertas dulu, terus di pertemuan ketiga, nah kali ini bawa HP ya nak, kita coba menggambar pakai HP. Nah baru di hari itu pakai HP. Selanjutnya nggak lagi dia bawa HP. Yang penting kita tularkan dulu, iya kita tularkan dulu ke anak kalau apa namanya menggambar tuh bukan cuma hanya di kertas. Hmm. Plus ini ya, paperless ya. Ya, Nah, artinya kan memang kalau dulu kita dikit-dikit kertas, ya kan? Kertas saja ya, belum selesai aja kita langsung dibuang, gitu kan? Jadi ya benar, benar. mendukung penebangan hutan. Tapi dengan idenya ini saya kira bagus sekali, ya bisa diterapkan Ya juga mudah. kawan-kawan semua yang mungkin
masih ketergantungan dengan HP dan terlebih dengan sekolah-sekolah yang memang menggunakan teknologi untuk media pembelajaran, gitu ya. Jadi tidak Iya, setiap hari Pak Zaki ya untuk membawa HP ya. ya, Jadi pelajaran tidak tertentu. siapa. Apakah semua mata pelajaran sekarang sudah menggunakan sistemnya Pak Zaki atau gimana? Untuk saat ini belum. Belum ya? Untuk saat ini belum. Jadi ya biasanya pelajar yang menggunakan HP itu yang menggambar atau misalnya prakarya atau menghitung matematika mungkin sudah dan IPA. Yang pelajar-pelajar itu sedang apa diusahakan mungkin lama-lama pas insya Allah akan menggunakan HP semua Itu biasanya. harus ada training dulu. Sisipannya. Iya, harus ada training dulu. Kan kita satu lagi nggak bisa memaksakan rekan guru untuk langsung seperti kita kan nggak. Ya. Jadi pelan-pelan aja. Jadi misalnya kalau Pak Zaki seni budaya mungkin banyak hubungannya dengan HP yang menggambar dan sebagainya ya. Tapi kalau orang Iya, misalnya guru agama, nah itu kan harus ada konektivitas apa harus saya gunakan untuk apa gitu ya. Paling iya ujung benar-benar. kita cuma searching gini ya, searching alamat saja. Dan penggunaan yang lain mereka belum bisa untuk terbuka, masalah masalah desain gitu ya. Terus yang tadi diungkapkan Iya, menggunakan apa video atau pengajaran dengan video anak-anak presentasi dengan video dan mengirimkannya itu pernah dicoba ya. nah betul. Iya pernah dicoba waktu itu. Kan apalagi waktu masa pandemi mau nggak mau ya harus harus dilakukan kan waktu itu kan. Tapi apa adanya. Makanya Hmm. di guru penggerak ini dibuat kalau bisa jangan apa adanya kita buat semenarik mungkin biar Nah, anak-anak itu benar sekali. tertarik kan tujuannya untuk murid juga kan. Iya benar sekali. Jadi Iya, kalau yang kawan-kawan kemarin juga kita juga sudah sharing ya bagaimana program-program ini setelah kita selesai itu tidak harus selesai. Yuk kita sharing bareng, kita ngumpul lagi bareng buat komunitas apa, kita saling apa ya mengisi ya, saling belajar ya. Seperti ini kan saya mikirnya dari awal seperti itu. Ini kayaknya ide bagus nih. Bisa kita terapkan ya nih. betul. Kalau misalnya bisa diterapkan dan connect juga dengan sumber daya yang kita apa punyai, kenapa tidak? Seperti itu kan. Sebelumnya juga kawan-kawan sharing masalah sampah. Dan tidak semuanya juga seide misalnya apakah dengan sistem sampah itu dengan sekolah saya juga bagus atau tidak itu kan juga kadang harus sesuai dengan apa sumber daya kita juga ya apakah bisa bergerak atau tidak. Ya. Nah, dari Pak Zaki kemarin, apakah Pak Zaki sendiri yang jadi guru penggerak dari Al Azhar? Iya, kebetulan Sendirian ya? dari iya sendirian dari SMP saya sendirian ini. Untuk angkatan selanjutnya gimana? Belum ada. Belum daftar. Karena ya belum apa namanya ada beberapa yang sudah daftar tapi belum ada kesempatan untuk bergabung di grup Oke. penggerak. Responnya Ya. gimana Pak Zaki? Setelah melakukan perubahan-perubahan kecil di sekolah, dampaknya gimana? Alhamdulillah dampaknya luar biasa pastinya insya Allah. Iya ya? Jadi ciri khas yang paling kuat dari calon guru penggerak dan program guru penggerak ini bagaimana mengontrol emosi saat mengajar. Aha. Kita kan membawa program baru misalnya, contohnya gerakan gawe positif ini. Kita nggak mungkin apa datang-datang harus kita harus menerapkan ini loh, harus ini nggak mungkin. Di situ Ya, di situ saya dilatih bagaimana melatih komunikasi ke rekan yang levelnya setara dengan kita. Jadi nggak bisa main perintah. Jadi jadi tunjukin secara dulu frontal nggak bisa bagaimana. ya? Iya, iya makanya nggak bisa. Tunjukin dulu bagaimana sih program itu tanpa harus merintah untuk melihat Nah, kita. Jadi setuju. kita tunjukin dulu yang bagus-bagus. Iya. Kasih contoh dulu Jadi ya. kasih contoh dulu, mulai dari diri dulu kan seperti yang kita kerjakan di LMS itu kan. Iya Jadi benar. itulah ah, ah. Jadi setelah teman-teman lihat tertarik, di situ kita tanpa mereka sadari kita itu sedang mengajak mereka sebenarnya, tapi tanpa perintah gitu. Dan yang paling penting juga komunikasi ke pimpinan juga harus ada itu harus ngomong dulu kepala sekolah kita melakukan ini. Jadi ada dukungan juga dari berbagai pihak kan. Dari kepala sekolah sama yayasan dukung nggak ini ya? Oh sangat mendukung, Sangat alhamdulillah sangat mendukung ya. mendukung. Oke. Tapi sebenarnya kalau pimpinannya udah Iya, dukung, saya kira pergerakan lebih mendukung. mudah ya. Tapi nggak selalu juga sih ya. Ya benar. Memang kalau kita Mm. mudah, pimpinan mudah, yayasan mudah, tapi kadang ada kawan-kawan yang memang menarik dari belakang untuk tidak jalan seperti itu ya. Ada solusi nggak Pak Zaki yang selama ini dilakukan? Gimana untuk triknya? Itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan. Kalau trik saya itu biasanya saya
ini apa ya, saya kan mereka mengajar seperti biasa. Jadi saya masuk ke kelasnya membuatkan apa namanya pembelajaran yang berbasis digital di pelajaran khusus misalnya. Contohnya pelajaran agama nih. Jadi saya pikirkan misalnya guru agama kan misalnya lagi menjelaskan tentang hadis, misalnya menjelaskan tentang ilmu agama, di situ saya bantu rekam. Terus saya ajak ngobrol, Pak, Hmm. gimana misalnya saya rekam ya Bapak ngajar ya, saya buat apa namanya apa yang Bapak jelaskan itu saya buat videonya biar bisa ditonton ulang. Oh iya boleh Pak Zaki. Tanpa Oke, mereka oke. tanpa disadarin kesenangan jadi kan enak dari guru. Jadi oh saya ini bisa juga berarti dibuat seperti ini kan tampilan mengajarnya. Nah, gitu. Jadi Oke, saya oke. libatkan diri saya di pelajaran itu. Artinya memang kita harus berkorban dulu ya pada orang lain ya. Ya, harus Jadi harus orang lain berkorban. itu biar terpanggil, ternyata model Pak Zaki ini bagus nih. Setelah saya Iya, nah dibuatin itu. gitu ya. Tapi kalau kita Iya, secara frontal, secara formal, aku punya misi kayak gini loh, kamu harus gini-gini. Kayaknya nggak bisa itu. nggak bisa betul. Bukan anak-anak soalnya guru-guru ya. Iya, betul. Karena Kemarin saya sudah sharing sama kawan-kawan itu, juga sepemikiran sama Pak Zaki juga, saya juga. Jadi ada namanya apa yang disebut dengan orang gila. Ya, orang gila itu pengertiannya adalah mengharapkan orang lain berubah, tetapi diri kita ini nggak mau berubah duluan. ah, Gitu ya. iya, betul. Jadi kalau kita mengharapkan orang lain berubah, kita berubah dulu. Istilahnya be a model ya. Jadilah sebuah contoh. Orang lain pun kadang mencontoh kita meskipun itu adalah bukan perintah untuk mengikuti kita, tapi otomatis mereka akan ngikutin kita, benar nggak? Benar, benar sekali. Nah, jadi istilahnya Pak Jaki mungkin ngasih contoh bagaimana sih melakukannya untuk gerakan gawai ini. Caranya seperti ini, tanpa mereka menggurui pada mereka, tiba-tiba mereka punya inspirasi melakukan hal yang sama. Kira-kira seperti itu Pak Ya, Jaki. benar seperti itu, Pak Ali. Jadi selain gawai itu apa? Ada program lain nggak? Jadi sebenarnya difokuskan untuk ke gawai dulu, tapi saya beri tiket agar program ini bisa meluas, bukan cuma untuk di SMP, tapi bisa juga di TK atau SD unit. Misalnya kayak di sekolah Pak Ali kan misalnya ngajar SMP, tapi bisa menular ke TK dan SD-nya juga. Berarti sudah nanti akan meluas ke beberapa berbagai tingkat ya. Iya, benar. Nah, benar sekali. Jadi Jadi istilahnya sekarang udah punya tim belum untuk menyebarkan itu? udah kelihatan. Jadi sudah sampai ke yayasan kan. Jadi yayasan meminta apa namanya untuk menyeragamkan apa yang saya ajarkan itu ditularkan ke guru-guru lain. Benar, berarti udah sampai. Intinya kalau sudah dapat dukungan dari atasan dan pimpinan, insya Allah program ini bisa berjalan dengan mulus. Berarti sudah mulai berdampak bagus ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sekarang ada keluhan nggak sih dari guru-guru lain tentang program Pak Zaki Guru Penggerak gitu? Ya kalau kalau itu ya pasti ada, apalagi apa kendala-kendala itu pasti ada. Cuman kita dituntut untuk bisa ngatasin itu kan berarti. Ada ini nggak? Ada alasan kenapa mereka nggak mau ikut gitu misalnya? Atau mungkin melihat pekerjaan Pak Zaki, ini kayak Pak Zaki kayaknya sibuk banget ya, saya nggak mau ikut deh. Gitu. Bahkan kalau di guru penggerak itu saya sengaja loh nggak ngeliatin kesibukan saya, Oke, terutama yang misalnya ya terutama misalnya yang sore misalnya apalagi ada Zoom itu sengaja saya minggir ke ruangan yang lain. Tapi yang saya tampilkan ke guru-guru itu adalah efeknya. Setelah saya mengikuti itu, setuju banget. saya mengubah ya saya mendapatkan ilmu terus saya sampaikan itu yang saya tunjukin. Tapi kalau capek-capeknya sengaja nggak saya tunjukin takutnya nanti Kalau malah down malah ini nggak mau juga ikut. ya, kalau kita tunjukin Iya, capeknya nggak ada hasilnya, mereka akan mundur. iya, makan Tapi minta kalau benar. dampaknya bagus ke siswa, ke guru lain, inspirasinya, mereka nggak akan berpikir seberapa keras itu. Ini Iya, bagus ya bahkan yang hasilnya, iya, saya ikut aja deh ya gitu. ya benar Pak. Hmm. Bahkan yang saya tampilkan itu biasanya kegiatan-kegiatan kita di luar, saya tampilkan itu. Saya belajar ngomong di depan publik. Saya kan aslinya orangnya kaku, Bali, nggak pinter ngomong. Jadi Ah, di situ saya belajar, tunjukin ke teman-teman, saya di situ diajarin ini loh, saya ketemu ini loh, saya ketemu orang-orang hebat di sana, saya ceritain semua. Jadi saya ceritainnya bagus-bagus. Pengalaman saya nambah ini. Ya insya Allah guru-guru jadi termotivasi. Itu yang saya tampilkan ke guru-guru. Jadi mereka, oh ya enak juga ya. Saya ini loh ke sini. Dapat ini, dapat itu. Ah, senang jadi. iya.
Paling tidak yang bagus-bagus dulu nih yang dimunculin. Yang Nah, bagus-bagusnya saya bilang. tetapi begini ya, ada nggak Pak yang Pak Zaki rasakan ya setelah dan sesudah ikut CGP ini? Ada perubahan yang besar nggak? Ada banyak perubahannya, bahkan besar. Jadi selama ini kita kan terkenal dengan guru itu, saya guru loh. Mereka harus ikut aturan saya. Ini Oh, ini dibalik, ini dibalik sekarang. Saya guru loh, saya harus lebih memahami murid. Apa yang murid, setuju banget. apa yang jadi kendala murid kita harus paham. Bukan berarti kita ngikutin murid yang salah, tapi kita harus memahami apa sih yang bikin murid itu salah biar kita bisa benarkan. Nah, itu yang jadi kebalikannya itu guru yang harus memahami murid, bukan murid yang harus memahami guru. Nah, itu yang Nah, saya pikir. Ternyata benar. Jadi kelihatan efeknya, murid-murid itu senang dengan pelajaran kita. Kelihatan betul. Murid-murid itu menantikan kapan kita masuk, kapan kita pelajaran kita dimulai. Nah, itu yang saya pengen ceritain ke rekan-rekan guru kan. Efeknya itu menjadi penggerak. guru yang dirindukan ya. Nah, itu. Saya selalu ingat itu. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan. Nah, Itulah. jangan Jadi sampai ketika murid, iya, jangan iya. sampai kita masuk orang langsung pada takut, benar nggak? Nah, benar. Ya, Bahkan maksudnya itu ya kita ambil sisi positifnya, bahkan misalnya kita sudah nggak ada, murid itu masih ingat dengan kita, masih mendoakan kita. nah, Nah, itu yang saya harapkan itu. Jadi jangan sampai kita udah nggak ada lagi, stop dia menjadi murid kita, bukan. Yang saya harapkan itu kita menjadi guru yang dirindukan tadi. Di mana murid kita selalu dirindukan oleh murid-muridnya. nah, itulah yang perlu kita tingkatkan ya. Saya juga merasa Iya, Pak. ya banyak belajar dari guru-guru yang lain. Istilahnya begini ya, selama ini kita tertutup di sekolah kita masing-masing. Kita merasa bahwa sekolah ini paling hebat di sekolah kita nih, sisinya paling bagus tuh. Itu istilahnya adalah katak dalam tempurung, benar nggak ya? Jadi kalau Benar. katak itu ketika itu dibuka tempurungnya, kataknya tuh baru sadar, oh ternyata langitnya masih jauh di atas sana. Jadi kalau kita Nah, keluar, benar. mengikuti pelajaran, mengikuti penataran, mengikuti pelatihan sama guru-guru yang lain, itu membuka cakrawala kita dan kita akan praktikkan di sekolah kita. Ternyata menjadi guru itu tidak sesederhana seperti apa yang kita ajarkan, apa kita pelajari di kuliah, benar nggak? Jadi Iya, kita belajar, betul, Pak datang, Ali. setelah itu pulang, datang lagi. Tapi ternyata ada teknik-teknik bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, menjadi guru yang Iya, hebat, dan dirindukan oleh siswa. Benar ya, setuju ya? setuju sekali. Oke, benar-benar. Oke, Pak Zaki, terima kasih ya atas sharingnya ya. Jadi luar Sama-sama, biasa Pak nih. Ali. Jadi semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan sampai hal-hal Amin. yang negatif saya bisa menarik kesimpulan bahwa hal-hal yang kita pandang negatif selama ini tidak harus kita stop secara frontal yang membuat orang tidak menyukai kita. Tetapi Betul. bagaimana hal-hal yang negatif itu kita arahkan menjadi hal yang positif dan juga lebih produktif ya. Seperti yang Ya, Pak Zaki tadi sampaikan bahwa selama ini HP ini saya kira adalah hal yang dikhawatirkan oleh setiap guru karena memang sesuatu membuka hal-hal yang tidak diinginkan, terus hanya sebagai membuka medsos dan sebagainya yang tidak produktif. Tetapi dari ide Pak Zaki ternyata bagaimana gawai itu bisa dimanfaatkan hal-hal yang produktif yang sesuai dengan mata pelajaran mereka seperti menggambar yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Seperti itu Pak Zaki ya. ya, betul, Oke, Pak. ada kata-kata penutup Pak Ya, Zaki, Pak mungkin Ali. motivasi atau mungkin yang lain silakan. Jadi kata-kata mungkin kata-kata penutup nih. Jadi kita jadilah guru yang disenangi oleh muridnya. Berusaha menjadi guru yang disenangi, bukan menjadi guru yang hebat dalam artian tahu segala hal, tapi jadilah guru yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh murid-muridnya. Agar ketika sudah setia ada, amal ibadah kita itu yang pertama tetap jalan dan menjadi ladang amal jariah kita. Terima kasih Pak Ali. Luar biasa. Ini memang mengandung banyak makna yang luar biasa. Keikhlasan benar ya. Terima kasih Pak Zaki atas Betul waktunya. Pak Ali. Luar biasa atas sharingnya. Sama-sama Pak Ali. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi dan sharing yang lebih dengan program hebat lagi. Saya tunggu ke program yang baru ya. Terima kasih Pak Zaki. Ya, Pak. Salam guru penggerak Sama-sama. Indonesia Maju. Salam. Indonesia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, see you bye untuk tamu selanjutnya ya nanti ya. Kita tunggu. Ya.